Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi perihal tentang SPMB jalur mutasi tahun 2025. Wah, ini jalur apa lagi? Jalur mutasi. Karena jalur mutasi ini adalah 4 ya dari 3 jalur sebelumnya ya. Ada jalur prestasi, ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, dan yang terakhir ini adalah jalur mutasi. Nah, jalur mutasi ini diperuntukkan untuk siapa, syaratnya apa aja, kemudian bagaimana cara seleksinya. Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Kira-kira jalur mutasi ini seperti apa ya? Yuk langsung kita bahas. Ya, jalur mutasi. Ya, kita sudah membahas beberapa jalur sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jalur mutasi. Jalur mutasi ini apa sih, Mas Eka? Ya, karena takutnya disalahartikan jalur mutasi. Oh, berarti saya dari SMP atau SMA A saya bisa mutasi ke SMP atau ke SMA B nih, ya, menggunakan jalur PPDB atau SPB mutasi ini. Bukan, ya. Nah, makanya kita akan membahas untuk jalur mutasi. Kira-kira jalur mutasi itu apa sih? Gitu nih penjelasannya. Yuk langsung. Jalur mutasi, ya. Jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Wah, ini jelas banget tuh ya. Jelas banget tertulis ya di sini. Untuk anak guru itu di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar, ya. Jadi untuk jalur mutasi itu adalah untuk calon murid, ya, yang orang tuanya, ya, pindah tugas, ya. Pindah tugas dari mana? Dari misalkan kota A ke kota B, ya. Nah, itu bisa tuh menggunakan jalur mutasi, ya, karena kan dia kakaknya berbeda dan segala macamnya, itu bisa menggunakan jalur mutasi. Kemudian anak guru atau anak tenaga kependidikan juga bisa, ya, selama, ya, orang tuanya berada di dalam satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar atau daftarnya di tempat satuan pendidikan orang tuanya mengajar. Misalkan orang tuanya mengajar di SMP A, ya, anaknya harus masuk di SMP A. Anaknya mau masuk di SMP B menggunakan jalur mutasi nggak bisa. Ya, itu ini untuk jalur mutasi. Jadi pengertian jalur mutasi itu bukan berarti wah bisa pindah nih dari SMP A ke SMP B menggunakan SPB, bukan, ya. Jalur mutasi tetap menggunakan sistem penerimaan murid barunya untuk yang berada di jenjang kelas akhir dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, bukan yang sedang berjalan kemudian pindah, bukan. Itu namanya mutasi peserta didik, bukan mutasi SPB, ya. Lanjut kita ke berikutnya. Nah, untuk jalur mutasi tadi kan sudah Mas Eka singgung tuh, ada penjelasannya, ya. Ada pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, PTO ini nanti ada rinciannya lagi nih. Pindah tugasnya bisa ASN, ya. ASN itu apa aja, Mas Eka? TNI, Polri, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian ini juga bisa dari swasta, ya. Selama nanti kriterianya dan syaratnya terpenuhi. Ya, syaratnya apa aja nanti kita bahas di slide berikutnya, ya. Yang jelas ini untuk pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, anak guru ini nanti dibagi lagi nih, biasanya ada dua nih, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk pendidik ini biasanya guru, tenaga kependidikan biasanya misalkan kayak tenaga administrasinya, kemudian penjaga sekolah, penjaga lab, ya, pengelola perpustakaan dan segala macam, itu masuk ke dalam tendik, itu ya, tenaga kependidikan. Ini biasanya diberikan juga nih, ya, kuotanya. Tapi yang jelas harus di tempat orang tuanya mengajar atau orang tuanya bekerja di satuan pendidikan tersebut. Nggak bisa kalau misalkan anaknya tadi masih singgung di SD, orang tuanya mengajar di SDA, anaknya mau masuk di SDB, ya nggak bisa, anaknya harus masuk di SDA juga, harus ikut orang tuanya. Itu, ya, itu ketentuannya. Karena banyak juga kemarin yang nanya tuh, ya, kan ada beberapa kalau untuk di wilayah provinsi atau di kabupatennya, di beberapa wilayah gitu, ya,
Ada yang sudah menerapkan ini untuk anak guru ya. Anak guru itu dibuka jalurnya, kemudian Mas Eka saya ngajar di SMP A, anak saya mau dimasukin ke SMP B menggunakan jalur anak guru bisa nggak? Ya nggak bisa lah, karena orang tuanya mengajar di SMP A, harus tetap di SMP A untuk daftarnya. Itu untuk anak guru ya. Oke, next kita ke berikutnya. Nah, ketentuan jalurnya untuk jalur mutasi ini, yang pertama ya, tadi kan kita ngebahas tentang pindah tugas orang tua. Nah, ini ketentuannya. Pertama nih, surat penugasan dari instansi ya, surat tugas atau lembaga atau perusahaan. Berarti kan ini kan ASN ya, yang dua, atau ini ya perusahaan, berarti ini swasta. Ini bisa jadi BUMN atau BUMD ya, atau kementerian atau segala macamnya ya. Kemudian mempekerjakan orang tua, yang mempekerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun dari tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi kalau misalkan penerimaan murid barunya dijatuhkan di tanggal 20 Mei contoh ya, berarti paling lambat ya, paling lama SK-nya ini ya, surat penugasan dari instansi, lembaga dan perusahaan ini 20 Mei 2024 itu paling lama. Berarti lewat dari 20, berarti bukan lewat. Kalau misalkan tanggal 19 Mei ya, berarti itu udah nggak bisa ya. Yang paling telat 20 Mei ya. Paling setelah-telatnya 20 Mei. Kalau lebih kurang sih tanggal 19, tanggal 18 atau tanggal 1 Mei, maka dia tidak bisa ya. Itu jadi kalau untuk pindah tugas orang tua ini surat tugasnya semakin baru ya, semakin dekat maka dia semakin bagus ya. Semakin lama maka semakin bisa. Kalau misalkan dia sudah lebih dari 1 tahun kan harusnya dia sudah memiliki kartu keluarga di wilayah tersebut ya. Tapi karena dia ini pindah tugas ya, harusnya misalkan 2 atau 3 bulan pindah tugas karena belum sempat pindah kakak dan kartu keluarganya juga updatean yang lama, atau kartu keluarganya masih kartu keluarga luar provinsinya, maka diperuntukkan untuk ini nih, bisa menggunakan jalur mutasi. Jadi dia tidak lagi melihat kartu keluarga, yang penting ada surat penugasan. Jadi semakin baru surat penugasannya maka semakin semakin bagus ya. Ada juga ketentuannya wajib menggunakan kartu keluarga daerah tersebut ya. Itu dibalikan lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan kotanya masing-masing, ketentuannya seperti apa. Tapi secara umum ketentuannya seperti ini ya. Harus ada surat penugasan paling lambat ya, paling lama selama-lamanya 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid barunya ya. Kemudian yang kedua, surat keterangan pindah domisili itu ya, orang tua calon murid yang diterbitkan oleh pejabat berwenang ya. Jadi surat keterangan pindah domisili ini SKPWNI namanya kalau tidak salah. Ini semakin bagus ya, semakin baru semakin bagus. Jadi kalau misalkan pindah tugasnya ini bulan Mei ya, misalkan pindah tugasnya bulan April ya, tanggal 2 baru dimutasi contoh gitu ya, dipindahkan ke Jakarta, misalkan dari Bandung ke Jakarta. Nah, dia tinggal minta surat tugasnya udah ada, maka minta surat SKPWNI-nya aja. Nah, nanti dilampirkan 2 ini udah ikut jalur mutasi. Ya, itu untuk pindah tugas orang tua. Nah, bagaimana dengan yang guru? Next, kita ke guru. Untuk anak guru, jalur mutasi untuk anak guru, pertama, jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki ini surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarganya. Jadi harus dibuktikan dengan surat penugasan orang tuanya sebagai guru atau SK mengajar di tempat tersebut. Begitu juga dengan yang tendik mungkin gitu, tenaga pendidikannya harus dilampirkan surat keputusan bahwa memang orang tuanya bekerja atau mengajar di sekolah tersebut, serta melampirkan kartu keluarganya. Kalau ini tidak bisa ditunjukkan, SK-nya nggak ada, maka nggak bisa tuh ya, nggak bisa untuk jalur anak guru, dan harus di tempat orang tuanya mengajar. Mas Eka ingatkan sekali lagi, untuk anak guru ini harus ditempatkan atau diambil untuk di tempat orang tuanya mengajar. Nggak bisa kalau misalkan di sekolah yang lain atau di sekolah yang berbeda, itu tidak bisa atau tidak berlaku untuk jalur mutasi anak guru. Jadi harus wajib untuk di tempat orang tuanya mengajar ya. Ini clear nih ya, sehingga nanti tidak ada lagi bahwa enak amat anak guru bisa pindah-pindah sekolahnya ada jalur khusus. Enggak ya,
dia nggak bisa ngambil di sekolah favorit mungkin ya, yang ada sekolah favorit, walaupun nama sekolah favorit itu sebenarnya udah nggak ada gitu. Cuma kan banyak orang tua yang ingin peluang untuk di perguruan tingginya kadang masih memberikan kuota-kuota tertentu ya kepada sekolah-sekolah tertentu, padahal di bawah untuk sekolah pendidikan dasar menengah sama atasnya itu udah nggak boleh ada sekolah favorit, tapi dari pihak-pihak perguruan tinggi itu memberikan kuota lebih untuk sekolah-sekolah tertentu ya, mau nggak mau kan karena peluangnya lebih besar, orang akan mengambil atau mencari di peluang yang paling besar, bukan karena favoritnya sebenarnya, karena peluang untuk di PTN-nya lebih besar. Nah mudah-mudahan ini bisa diperbaiki nih oleh teman-teman di PTN gitu ya, agar sama rata lah, kalau mau dibagi kuotanya dibagiin rata, sehingga tidak ada lagi tuh orang yang ngumpul di satu sekolahan karena ingin ya tadi ada fasilitas atau kuotanya lebih besar untuk masuk ke PTN ya, bukan karena favoritnya sebenarnya ya, karena sekolah favorit udah nggak ada ya. Nah anak guru nggak bisa masuk seperti itu, anak guru harus sesuai dengan ketentuannya, orang tuanya mengajar di sekolah tersebut maka wajib di sekolah tersebut, dia nggak bisa loncat kemana-mana ya. Jadi itu untuk anak guru seperti itu. Kemudian untuk kuotanya, persentase kuota untuk jalur mutasi ya, baik itu tadi PTO ataupun anak guru ya, ini ada persentase kuotanya. Persentase kuota jalur mutasi paling banyak 5% ya, 5% dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD, SMP, SMA negeri. Contoh misalkan dari 100, 5%-nya ya berarti kan 5 ya, 5 orang itu untuk kuota jalur mutasi, baik itu anak guru ataupun PTO. Biasanya urutannya PTO dulu baru anak guru ya, jadi ketika di PTO ini nggak ada baru dia turun ke anak guru ya, terus baru turun lagi ke anak tendik. Tapi kalau misalkan di PTO ada, PTO misalkan ada 4 orang, anak guru ada 2 orang, maka nanti anak gurunya akan diadu tuh salah satunya ya buat masuk ya. Apakah dilihat dari mana ya, itu nanti kita bahas di seleksinya ya. Nah jadi ini jelas banget untuk para warga sekolah ya. Ketika memang para warga sekolah orang tuanya ada yang dimutasi atau orang tuanya pekerja dari lembaga ataupun perusahaan yang dimutasi dari kota A ke kota B atau dari provinsi A ke provinsi B, maka itu bisa menggunakan jalur PTO ya. Syaratnya seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan, dan ininya kuotanya 5%, dan ini biasanya jalur mutasi ini paling panjang bro ya, paling panjang dan paling lama. Biasanya dia kurang lebih hampir selama perjalanan SPMB dia mah baru aja seleksi ya, nanti akhirnya ada di belakang gitu, karena memang ini sedikit banget, paling hanya beberapa orang aja gitu kan. Ini selalu pasti ada sisanya, hampir rata-rata selalu ada sisa untuk di PTO itu. Nah untuk jalur mutasi sisaannya nanti dibawa kemana itu nanti kita akan bahas ya di video berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya adalah sama seperti di video sebelumnya, bagaimana proses seleksinya? Nah untuk proses seleksinya ya itu kita akan bahas di video berikutnya, karena nanti kita akan bahas nih ya, seleksinya itu mulai dari jalur prestasi, kemudian jalur domisili, kemudian jalur afirmasi, dan ini jalur mutasi. Ini semua nanti kita akan bahas menggunakan seleksinya menggunakan apa ya, alat ukurnya menggunakan apa. Jadi silakan nanti para warga sekolah disimak untuk proses seleksi SPMB-nya. Jadi kurang lebih untuk jalur mutasinya seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu adalah jalur mutasi tahun 2025 untuk SPMB-nya. Jalur mutasi ini bukan berarti mutasi ya, karena ini jangan salah persepsi seperti yang tadi sudah Mas Eka jelaskan. Jadi jalur mutasi ini adalah peruntukan untuk, kalau dulu namanya di tahun 2024 itu namanya jalur PTO, pindah tugas orang tua. Sama aja di jalur mutasi ini nanti ada PTO, ada anak guru, ada anak tendik seperti itu ya. Anak guru yang bersekolah atau yang mengajar di sekolah tersebut, kemudian anak tendik tenaga kependidikan seperti tata usaha, kemudian penjaga sekolah, penjaga perpus, penjaga lab. Nah itu tenaga kependidikan semua ya. Nah itu bisa melalui jalur mutasi ya. Kemudian juga ada yang orang tuanya pindah tugas seperti ASN, seperti TNI Polri ya, itu bisa, ataupun dari swasta juga bisa, seperti yang sudah tadi Mas Eka jelaskan. Jadi itu peruntukan untuk jalur mutasi, bukan berarti kita dari kelas 1 kemudian mutasi nih mau ke kelas 2 ikut SPMB, enggak seperti itu ya. Atau dari kelas 7 ya
mau ke kelas 8, kelas 7-nya di SMP A, kemudian pengen pindah ke SMP B agar di kelas 8 maka ikut SPB. Enggak seperti itu. Itu bukan jalur mutasi namanya ya. Itu ada proses mutasi ya. Itu biasanya kalau itu proses mutasinya di awal semester, tidak menggunakan SPMB. Jadi seperti itu para warga sekolah, jangan sampai keliru ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.